Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala azza wa jalla wa bil ijabati du'a bil mu'jizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi minal kiram. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati arba'atu khulafa rasyidina sayyidina Abu Bakrin as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu syai'an lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati khususan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalil fil Baghdadi qaddasallahu alaihi Syekh bin Hasan Al-Syadi wa sallam. Ila hadrati khususan Syekh Al-Muqarram wa sallam. Syekh Al-Muqarram wa sallam. Syekh Al-Muqarram. Syekh Al-Muqarram wa sallam. Kulluhum ajma'in nas'alukal barakata wa barakatihim wa bi'ulumihim nas'aluk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kehadirannya kita duduk di sini di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya senantiasa mengalir kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih diberikan oleh Allah kesempatan di dunia dan bagi mereka yang sudah berpindah alam, sudah pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan atas segala amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan sekali lagi senantiasa mengalir pahalanya kepada mereka sekalian, sehingga menjadikan kebanggaan bagi orang tua kita. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan langkah kaki kita menuju tempat yang dimuliakan ini senantiasa ringan dan senantiasa mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga senantiasa diberikan kesehatan dohir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, banyak sekali ya sekarang ini yang sedang diberikan ujian oleh Allah karena pancarobah ya, suasananya anginnya itu kalau pagi itu kurang kayaknya dinginnya kurang bersahabat tubuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang sakit semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak yang terbaring di rumah sakit tergeletak ya, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ashfi antal syafi waqfi antal kafi wa'afi antal muafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahi wa billahi walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahi mu'afi bismillahi ladzi la yadhurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang doa yang terakhir kita limpahkan kepada putra-putri kita sekalian yang sedang mencari ilmu di pondok pesantrennya, di pendidikan umumnya, senantiasa putra-putri kita semuanya diberikan kefahaman atas ilmu-ilmu yang berikan oleh gurunya masing-masing, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang banyak juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta hajat-hajat kita semuanya, pasti kita punya cita-cita ya, punya keinginan, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berikan kemudahan. Termasuk hajat saya juga ya, pendirian pondok pesantren tahfidz dan dzikir Baitul Quran Mutakin di kampung di Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihan nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bil hikmatik wansur 'alaina bi rahmatik wa dzakir ma nazina ya dal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ulama'ikal mukarraminal mu'azimina wa tulhimuna biha uluman ladunniyatan bi ilhamil malaikatil muqarrabina wa tarzuquna biha fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa tujibu biha da'watana bis sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wa
wa tahsyuruna biha bi'ibadikas shalihin fid darain minal aminin wa ta'udu barakatuha alaina wa ala auladana wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Fattahu ya Alim ya Hadiyu ya Alim ya Khabiru ya Mubin. Ya Fattahu ya Alim ya Hadiyu ya Alim ya Khabiru ya Mubin. Ya Fattahu ya Alim ya Hadiyu ya Alim ya Khabiru ya Mubin. Allahumma inni as'aluka an tulhimuni uluman ladunni bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tulhimuni uluman ladunni bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tulhimuni uluman ladunni bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in babun wa babun ibadati as-shaum. Al-hadis au kama qala. Segala puji hanya milik Allah. Hari ini, subuh ini, detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa duduk bersama-sama, masih bisa bertegur sapa satu dan lainnya. Alhamdulillah, dengan kehadiran masjid kita tercinta ini, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, kita saling menyapa di tempat ini. Di samping kita melaksanakan ibadah yang wajib yang harus kita laksanakan setiap waktunya, setiap harinya, alhamdulillah kita juga bersempatkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk duduk sejenak di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka yaitu bersama-sama kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan insyaallah jalan duduknya di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah, mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam hadis dinyatakan, manintaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla ayakhtua. Barang siapa yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Intinya bahwa kedudukan mencari ilmu ini luar biasa tinggi sekali derajatnya. Sekali lagi, kedudukan mencari ilmu ini luar biasa tinggi sekali derajatnya. Makanya diwajibkan untuk kita untuk senantiasa mencarinya. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradal huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusan dunia, maka carilah ilmunya, dan barang siapa juga yang ingin dimudahkan urusan akhiratnya, maka carilah ilmunya. Ketika dua-duanya ingin diraih, ilmu dunianya ingin sukses, akhiratnya ingin sukses, maka carilah ilmu dua-duanya. Jadi seimbang, dunia hasanah, akhirat hasanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in tabi'atnya, hingga kita sekalian selaku umatnya yang paling akhir. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terus bergulir sesuai dengan ketentuannya yang Allah
berikan kepada kita sekalian. Secara menurut penelitian sebagian orang adalah bahwa dunia itu berputar. Memang betul berputar, tapi berputarnya dunia tidak sama dengan berputarnya roda kehidupan. Roda kehidupan ini berputar maju terus, ya, tidak akan bisa mundur. Sekali lagi, roda kehidupan yang kita lalui ini berputar terus, tidak ada mundurnya. Beda dengan roda mobil yang bisa maju dan mundur. Hari ini yang sudah kita lewati tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Hari ini yang kita rasakan duduk di sini tidak akan bisa rasakan di hari-hari berikutnya. Adapun kita bisa duduk di hari-hari berikutnya seperti ini, itu beda dengan hari yang sekarang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, waktu yang sudah berlalu, ya, kesempatan yang Allah berikan yang sudah berlalu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi sepandai-pandainya lah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan, maka insya Allah itulah adalah orang yang beruntung. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Pintu gerbangnya memasuki bulan yang unggul, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan, ya. Hari ini kita menginjak di tanggal 1 Sya'ban, sebagaimana Nabi mengatakan bahwa Rajab syahrullah, ya. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sya'ban, kata Nabi, syahri. Bulan Sya'ban adalah yaitu bulanku. Kemudian wa Ramadan syahru umati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Makanya di 3 bulan ini luar biasa. Dari mulai Rajab, Rasulullah SAW terus menerus mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan doa yang sudah populer dan bapak-bapak juga sudah hafal tentunya. Doa ini jangan sampai kita lengah, panjatkan terus, ya. Mari kita sama-sama doanya, mari kita nadomkan agar suasana ini lebih hidup. Suasana di pagi ini, ya, walaupun dinginnya sangat mencekam, mudah-mudahan hidup suasananya riang gembira. Riang gembira dalam arti mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan 3 kali, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan amal kebaikan, untuk melaksanakan perintahmu ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang barusan yang kita bacakan itu adalah doa yang sering dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Kenapa? Karena keistimewaan dari bulan-bulan
ya dari bulan tersebut, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Makanya ulama juga mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya dimana untuk kita bercocok tanam. Bercocok tanam di sini bukan berarti kita menanam sayur mayur atau buah-buahan, tapi bercocok tanam di sini adalah bercocok tanam kebaikan, amalan soleh, amal soleh. Tentunya ya bibitnya harus yang terbaik. Bibitnya yang terbaik di sini adalah dengan nawaitu lillah. Sekali lagi, dengan nawaitu lillah, bukan nawaitu lil pulan, bukan nawaitu karena si anu, karena si eta, karena anu, bukan, tapi nawaitu lillah. Nah, bercocok tanam di bulan Rajab ini dari kemarin yang sudah kita lalui, alhamdulillah, yang semulanya kita membaca Al-Quran masih ya kadang-kadang sakarape dhewe nih basa Jawane ngoten. Nah, sakahoyongna kan gitunya. Alhamdulillah sudah dimulai ditata, ditanam yang lillahi ta'ala. Membaca Al-Quran tadarus ya. Di samping kita alhamdulillah ada program dari DKMK City, di setiap Ahad pagi ada tafakur Al-Quran. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk terus kita mencintai Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk terus kita membersamai Al-Quran. Jangan sampai ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya di kubur, man rabbuka wa ma imamuka, terus jawaban kita apa? Ya. Ketika ditanya wa ma imamuka, apa imamu? Siapa imamu? Ya. Kalau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan berat menjawabnya, maka malaikatlah akan mencambuk kita karena kita jawabannya tidak jelas, seperti itu. Tetapi kalau kita berusaha mengusahakan diri setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun masih banyak yang salah, walaupun masih ada kekurangan, tetapi kita terus istiqomah belajar, tidak merasa diri sudah hebat, tidak merasa diri sudah pintar di atas orang lain misalnya, tetapi kita terus belajar, insya Allah kelak Al-Quran akan memberikan syafaat. Maka di rumah nawiru buyutakum, kata Nabi, biqiraatil Quran, hiasilah rumahmu, ya, jangan sampai hening rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi kunci, Bapak dan Ibu sekalian, jikalau rumah ingin disanjangi oleh malaikat rahmat, jangan pernah rumah itu sepi dari Al-Quran. Sekali lagi, jikalau rumah ingin dikunjungi oleh malaikat rahmat setiap hari, maka rumah itu jangan pernah sepi dari tilawah Al-Quran atau zikrullah atau sholawat. Kalau di dalamnya, di rumah itu diisi dengan lantunan kalamullah, berzikir, menggemanya berzikir, bersolawat, maka insya Allah malaikat rahmat akan senantiasa datang mengunjungi rumah kita. Tetapi kalau di rumah kita hanya sepi, ya, masing-masing punya kesibukan, sibuk dengan gadgetnya, keluarga kumpul bareng-bareng satu kursi, tapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang anaknya pegang gadget, yang kakaknya, yang adiknya, semuanya, ibu, bapaknya, semuanya. Akhirnya berkumpul tapi suasananya kayak di mana jauh. Kenapa? Karena kesibukannya masing-masing. Ingat, gadget bisa kita pergunakan, insya Allah bisa bermanfaat, tapi juga bisa banyak sekali madaratnya. Kenapa? Sekarang itulah sibuknya, ya, dibawa ke sana, diarahkan ke sana. Mudah-mudahan kita bisa menyikapinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi tadi di bulan di bulan Rajab
kita dituntut untuk menanam apa? Menanam amal kebaikan, tentunya tadi dengan didasari nawaitulillah, niat sejak karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Pelihara kemudian bibitnya yang terbaik, niatnya bukan setengah-setengah lagi, tapi niatnya nawaitulillahi ta'ala. Maka guru saya mengajarkan, apabila engkau mau melaksanakan apapun juga nawaitu lillah. Makanya nanti di bulan Ramadan, ya, setiap malam itu niatnya kan dibacakan, dijaharkan. Nawaitu saumal godin, nawaitu lillah. Niat, karena innamal a'malu binniyat. Jadinya amal itu yaitu tergantung atas niatnya. Jadi niat beramal itu harus pakai niat. Kenapa? Ya supaya jadi amalnya. Sekarang beramal tanpa niat. Bapak-bapak dan ibu puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak berniat. Ya, tidak berniat apa? Tidak berniat puasa. Maka tidak akan jadi amalan seperti itu. Capek, akhirnya capek gawe nya lapar kan gitu, tapi teu aya ganjaranana. Makanya tadi innamal a'malu binniyat. Kalau dalam kitab Sapina dinyatakan muqtaronan bi fi'lihi, diikuti dengan pekerjaannya atau perbuatannya. Kita niat malamnya untuk niat saum, ya, kemudian besok paginya diikuti oleh badan kita. Badan kita apa? Mulai terbitnya matahari, menahan dari apa? Dari makan, minum. Menahan dari apa? Bukan hanya sekedar itu, dari emosi dan lain sebagainya. Nah itu ya, diikuti dengan pekerjaan. Karena apa? Sudah pernah saya sampaikan bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, secara keseluruhan ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ibadah badaniyah yang mahdhah. Yang kedua adalah ibadah maliyah yang mahdhah. Yang ketiga adalah ibadah antara keduanya, badaniyah dan maliyah. Kita kupas sedikit. Ibadah badaniyah yang mahdhah adalah ibadah, contoh seperti sholat, puasa, itu adalah ibadah badaniyah, pekerjaan badan kita. Kita ruku, sujud, i'tidal, duduk tasahud awal, tasahud akhir. Nah seperti itu merupakan pekerjaan badan yang mahdhah tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan berdosa, ya. Ketika kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pertamanya, kenapa sholat kedudukannya nomor 2 tidak nomor 1? Sekali lagi pertanyaan, kenapa sholat kok kedudukannya nomor 2 tidak nomor 1? Sedangkan agama ini akan berdiri, ya, bagaimana sholat? As-sholatu imaduddin, kan seperti itu. Pertanyaan, sholat mau diterima bagaimana kalau tidak ada iman? Makanya tauhid didahulukan. Runtutan dalam jalan menuju Allah sudah pernah saya sebut di bulan-bulan lalu, bahwa 3 jalan menuju Allah diantaranya adalah ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Ilmu syariat ada 3, ya. Nah ini kita tidak boleh meninggalkan, wajib kita menuntutnya. Apa yang ketiga itu tadi? Yang pertama adalah ilmu. Kita wajib menuntut ilmu untuk membenarkan akidah kita menjadi benar, yaitu ilmu tauhid. Ini mengulas saja ya Pak ya. Yang kedua adalah al-ilmu yusahihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita menjadi benar. Apa ilmunya? Adalah kita dituntut wajib mempelajari ilmu fiqih. Dan yang ketiga adalah al-ilmu alladhi yusahihul qalba, adalah ilmu yang membenarkan hati kita menjadi bersih. Sholat tauhidnya sudah kuat, kemudian fikihnya sudah hebat, dan jagalah hatinya, ya, jaga tetap hatinya. Adalah ilmu mempelajari terkait ini adalah ilmu tasawuf. Nah, jadi nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan.
Sholat kita dilakukan, tauhidnya dilakukan, tapi kita tuh masih punya hati yang geremet. Tahu pak geremet teh? Kalau orang Sunda mah geremet teh naonnya? Naon gitulah, pokoknya nama teu enak hati lah kan gitu, geremet. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada tema gerbang menuju adalah Sya'ban, ini adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Ya, jadi kita persiapkan, tanamkan. Kita di bulan Rajab kemarin alhamdulillah yang tadinya tadarusnya kurang, alhamdulillah sudah ditingkatkan, yang zikirnya, qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita jaga, kita pelihara, kita sirami, kita berikan pupuk yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik. Agar apa? Tanaman kita yang kita tanam, ketakwaan tadi, kesolehan tadi terjaga dengan baik, sehingga nanti membuahkan hasil yang luar biasa. Apa hasilnya? Tentu saja adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi syariat itu, kita itu menjalankan segala perintah Allah, harapannya, tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah itu bukan untuk Allah, bukan begini ya. Contoh di Buana Suta ini sholat semuanya itu untuk keagungan Allah, tidak. Allah itu tidak membutuhkan apa namanya ini sembahan dari kita. Kita itu kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang segala memberi segala-galanya bagi kita. Ya. Jadi kembalinya atas ibadah kita itu semuanya itu ya, melakukan qiyamul lail, sedekah, itu kembali lagi kepada kita sekalian. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tadi terbagi menjadi 3 bagian. Satu badaniyah yang mahdhah, kita melaksanakan sholat, saum, ini adalah perintah dari Allah. Mana perintahnya? Aqimus sholat, kata Allah, dirikanlah sholat. Ya, walaupun kita ngantuk, capek, apalagi yang pulang ngantor malam-malam di jalan macet, Sumarekon, biasanya dari perempatan Gede Bage sampai ke sini cuman 10 menit, ini mah sampai ada 2 jamnya. Apalagi kalau Pangeran Biru main. Nah, sekarang main ya Sabtu ya ini di Gebela. Pangeran Biru main, Sumarekon buka mallna, wah pokoknya aljabar di sami pabaliut. Akhirnya diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala teh. Luar biasa, lelah di jalan yang biasanya hanya 10 menit ditempuh dengan 1 jam. Akhirnya sampai ke rumah tepar, capek. Waktu Isya datang. Ya. Waktu Isya datang, enaknya sedang tidur, apa namanya, duduk-duduk di kursi langsung tidur, kos kaki juga belum dibuka, biasanya kan gitu, seperti itu, tergeletak. Kalau menuruti hawa nafsu, nah disinilah pentingnya ya. Makanya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah ya, orang itu adalah orang yang sukses. Cek nafsu, udah nggak usah besok lagi, Isya masih banyak kok besok, bisa atau diganti kan gitu. Atau kita bahasa orang Sunda mah ditiir we kan gitunya, disatukan begitu misalnya. Nggak bisa begitu Pak, ada syarat rukunnya. Mana sholat yang bisa digabungkan dengan mana yang tidak bisa. Jangan hanya karena alasan apa, karena alasan capek. Karena kan untuk melaksanakan qashar dan jama itu ada persyaratannya ya. Qashar dan jama itu ada persyaratannya. Kalau dari Gede Bage sampai ke sini mah karena gara-gara misalnya itu tidak ada qashar jama seperti itu. Persyaratannya dalam kitab Sapina adalah 2 pamonokan kan gitu. 85 km kalau dia namanya. Nah, ibadah kemudian diperintahkan lagi, masih urusan badannya. Apakah itu tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah merintahkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib untuk kamu sekalian melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kami sudah memerintahkan
min qablikum, sebelum kamu juga. Apa berpuasa tadi ya? La'alakum, tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, alhamdulillah, insyaallah sekarang kita sudah mulai sono rindu untuk melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah saum. Coba Pak, beda suasananya di masjid manapun juga. Yakin ya, di bulan Ramadan itu luar biasa beda suasananya. Ya. Walaupun pekerjaan kita biasa-biasa, tapi makanan di rumah teh kalah nyesa-nyesa dipicen we. Apalagi di masjid orang berbagi semuanya, ingin mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang punya korma, yang punya minuman, yang punya macam-macam makanan dibawa, masya Allah. Nah ini ya, ibadah badannya yang mahdoh. Walaupun tadi kita saya itu pekerjaannya untuk keluarga ini sama juga ibadah, berat sekali kan gitu. Kembali lagi tergantung kepada niatnya, ya, niatnya. Jangankan menjadikan alasan lalu diputar balik. Saya menafkahi keluarga juga wajib, ibadah puasa wajib, saya milih menafkahi keluarga, kemudian sementara puasa ditinggalkan. Ya, atau ada juga yang begini, ada orang puasanya rajin, nggak pernah ketinggalan, nggak bolong-bolong, tapi sholat ditinggalkan. Nah kan gitunya, ya kan aneh kan gitunya. Ai puasa dilaksanakan, ai sholat dikantunkan. Rojeng bohong kan gitu, seperti itu. Jadi ya tadi bukan berarti boleh memilih di antara satu. Saya mau melaksanakan puasanya aja, sholatnya enggak, seperti itu. Tidak, semuanya harus dilaksanakan seperti itu. Ibadah akan diterima. Sama halnya begini, kita tidak beriman kepada Allah, ya, misalnya contoh, salah satu orang tidak beriman kepada Allah, sodakohnya wah luar biasa, membikin pondok pesantren, membikin majelis ta'lim, membikin majelis zikir, membikin masjid-masjid di mana-mana, tetapi tidak ada iman, terpercaya ke Allah, badena naonan, mungkin itu nantinya akan jadi amal dunia. Kenapa dikatakan amal dunia? Karena persyaratan untuk diterimanya amal di akhirat itu adalah iman kepada Allah. Kemudian kenapa menjadi amal dunia? Tadi karena dia tidak iman kepada Allah, mungkin di dunia sesamanya akan memujinya, akan memuliakannya, itu hanya di dunia. Di akhirat mah tidak ada bagiannya. Persyaratannya adalah tadi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama tadi ibadah mahdoh badannya sudah dibahas, sholat, puasa, ya. Kemudian ada yang kedua lagi, ya, dari bagian yang ketiga itu apa itu? Ibadah maliyah mahdoh. Apa itu ibadah maliyah mahdoh? Ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Sekali lagi, ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Jikalau harta benda yang kita miliki sudah mencapai nisabnya sesuai dengan aturan fikih, bukan sesuai dengan aturan kita sendiri, aturan fikih yang sudah ditentukan, karena tadi bagian jalan menuju Allah kan wajib kita mempelajari ilmu fikih. Nah di situ ada takarannya, nisabnya harta benda, misalnya dari uang sekian, dari emas sekian, dari tijaroh atau dari hasil pertanian sekian, itu kan diatur secara rinci, secara detail sekali oleh apa? Oleh ilmu fikih. Maka jangan pernah meninggalkan pelajaran ilmu fikih. Jadi kita tidak mengaji itu tidak hanya mengaji misalnya tauhid saja, tadi kita wajib dituntut yang lainnya. Nah, ibadah maliyah mahdoh ini tidak boleh ditinggalkan. Jikalau sudah nisabnya sudah mencapai, maka kita wajib, sekali lagi wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan berdosa. Apa tadi berkaitan dengan maliyah? Yaitu zakat. Nah ya, zakat ya, sekarang itu masya Allah sangat luar biasa, perhitungan sekarang itu sangat modern sekali ya, dipermudah ya. Sebetulnya inilah
ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita, ya, luar biasa. Setelah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga peduli sesamanya. Di sekitar kita ada fakir miskin, ada orang-orang yang tidak mampu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita juga akan menoleh kanan kiri kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka dengan ringannya tangan kita ini memberikan, itulah akan menjadi mafatihur rizki, akan membuka pintu rezeki kita. Sekali lagi, kita bersedekah itu, ya, bersedekah itu sebenarnya kalau dilihat dari itu adalah kunci. Kunci apa? Kunci untuk menarik rezeki lagi dengan sedekah itu. Masya Allah, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ibadah yang kedua yang mahdhah adalah ibadah maliyah, yaitu berkaitan dengan harta benda. Maka jikalau sudah mencapai nisabnya, ya, sudah mencapai nisabnya, maka jangan ditunda-tunda. Berikanlah, karena itu bukan hak kita, hak orang lain. Jikalau kekeh pedekreh, ya, dikukut lebar, boleh, nggak apa-apa, tapi nanti Anda sekalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup apa enggak? Ingat, harta itu adalah titipan. Kita sekarang diberikan keluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait harta benda. Maka ada suatu kewajiban bagi kita. Satu, bayar zakat. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Ternyata ada gabungan yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan. Gabungan dari mana? Dari ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Apa itu? Tadi badan kita dan harta kita digabungkan. Ada yang wajib, yaitu melaksanakan satu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Nah, ibadah haji ke Baitullah, jangan mikir-mikir bapak-bapak sekalian. Maksudnya begini, kalau kita sudah mencapai tadi nisabnya, sudah ada bekal untuk kita pergi, kemudian sudah ada bekal untuk keluarga, jangan menunda-nunda. Karena sekali lagi, harta itu adalah titipan. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, kita tidak memanfaatkannya, di tahun berikutnya Allah kurangi bahkan habis. Ketika kita baru menyadari, oh ya Allah, kenapa kok sekarang sudah habis, baru ada keinginan untuk apa? Untuk keinginan untuk pergi haji, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, seperti itu. Hartanya sudah tidak ada, bagaimana? Pas ketika ada lupa, jadi poya-poya kaitu kadiewe, mengutamakan yang kurang penting lah istilahnya. Ya, seperti itu. Akhirnya ketika pada saat kita pengen, kita sudah tidak berdaya. Kenapa? Karena Allah ambil harta bendanya. Ya. Jadi ibadah haji ini adalah merupakan gabungan dari ibadah badaniyah yang mahdhah, kemudian ibadah maliyah yang mahdhah. Ya, ibadah maliyah itu maksudnya tuh, maaf tadi, harta bendanya. Jadi pergunakan, ya, beda dengan zakat, beda. Ya, zakat tadi yakin wajib. Nah, lalu kalau saya belum mampu untuk melaksanakan zakat, kemudian kalau sodako bagaimana hukumnya? Sodako adalah hukumnya sunnah, sedangkan zakat adalah hukumnya wajib. Ya, wajib itu kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau belum terpenuhi, tidak wajib. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan bersedekah, ya, dengan bersedekah. Insya Allah, ya, kehidupan akan menjadi berkah. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya tadi ibadah ibadah terbagi menjadi 3 bagian. Tadi kembali lagi kepada tema yang pertama, kita memasuki bulan marhaban Sya'ban.
insya Allah kita adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Tata hati kita sekalian, diperkuat, dipupuk lagi amal-amalan ibadah kita di bulan Sya'ban ini, ya, di bulan Sya'ban ini, agar di Ramadan kita nanti akan memanennya, dan di Ramadan nanti kita diberikan yang berlimpah luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, ya, yang berkaitan dengan apa tadi Bapak-bapak? Berkaitan dengan badaniyah yang mahdoh, ibadah puasa. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali, ya. Lipatan sampai 700 kali, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, ya. Puasa itu adalah untukku yang akan memberinya pahala. Jadi dalam hadis tadi yang saya bacakan di muqaddimah, likulli syai'in bab, ya, likulli syai'in bab wa babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu mempunyai pintu, ya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Insyaallah, ya, kita menuju bulan puasa ini, di bulan Sya'ban ini, ya, Nabi mengajarkan kepada kita, sehingga Nabi itu sama istrinya tercinta itu kelihatannya itu tidak puasanya sedikit sekali. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu melaksanakan ibadah saumnya itu terus-terusan. Jadi jarang sekali melihat Siti Aisyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak saum. Jadi banyaknya saum. Jadi dari mulai bulan Sya'ban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, ya, seperti itu. Nah, kita juga di sini siap-siap, ya, belajar, siap-siap yang semulanya kita Senin Kamis, kan gitu. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini, ya Allah tabarakallah, luar biasa kesempatan buat kita. Belum tentu kita akan berjumpa lagi, dan sekarang juga kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan yang tinggal 1 bulan ini, belum tentu, ya. Siapa yang bisa menjamin di sini? Saya yakin kalau ditanya suruh ngacung bapak-bapak, ada sanggup menjamin bahwa kita akan sampai di Ramadan yang sebentar ini, hanya 1 bulan lagi? Ada yang bisa ngacung? Tidak akan ada yang bisa, karena semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Tapi kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Makanya ketika sudah mencapai di bulan suci Ramadan itu, ya, nanti dimanfaatkan sebaik mungkin. Insyaallah, ya, Bapak-bapak, kita praktekkan dari mulai tafakur, ikhtiar kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita praktekkan bersama-sama. Mari kita nanti kumandangkan bersama-sama, ya. Bersama-sama adalah program apa? Program tadarus, ya, program tadarus bersama-sama. Nanti boleh mau diperkelompokkan, tidak apa-apa. Misalnya 10 orang, targetan 10 orang, berapa misalnya tamat 30 juz, ya, dalam 30 hari atau dalam 25 hari, seperti itu ditargetkan. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, seperti itu. Alhamdulillah yang sudah berjalan kemarin, ya mudah-mudahan pesertanya nambah lagi nya Pak Aibnya. Peserta tadarusnya nambah lagi di sini. Kita sama-sama duduk i'tikaf, sama-sama niat memuliakan Al-Qur'an juga, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Jadi praktek mudah-mudahannya Pak Juangnya yang kemah dibuat sama-sama, ya. Ketika ada kepentingan, ya tidak apa-apa, misalnya pas kita programkan aja. Jadi nanti dalam 1 bulan itu kita tuh tamat berapa kali, kan gitu. Nanti pas giliran khotmil Qur'annya, wah, gebiar tuh di bareng-bareng, bagusnya itunya sama ibu-ibunya, bapak-bapak mah khotmil Quran dari mana? Dari juz 30. Mau belajar membaca 4 ayat ewang, gitu naon, 4 ayat 5 ayat ewang. Jadi kegiliran semuanya ke bareng, baru di situ baca khotmil Quran. Insya Allah.
Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, kita sekarang mempersiapkan diri kita, ya, membersihkan diri kita sekarang di bulan Sya'ban ini yang insya Allah, ya, 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Mubarak, ya, Syahrul Siyam, di mana diturunkannya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan terkait kajian di Sabtu subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang sama-sama mendengarkan. Yakin apabila ada terdapat khilaf, kekeliruan, kebodohan, itu yakin datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.